Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, serta segala nikmat yang kita rasakan saat ini. Dan tidak lupa pula kita bersalawat serta salam kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Trisda Saputra dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dan menjawab studi kasus tentang dilemanya seorang arsitek muda. Baik, langsung saja. Di sini terdapat beberapa studi kasus, terdapat beberapa kasus yang dialami oleh seorang Farhan, yang mana merupakan seorang arsitek muda yang sudah memiliki karir yang gemerlap di masa mudanya. Kasus yang pertama yaitu Farhan yang mengalami krisis identitas ketika ia sudah mencapai materi dan sudah mencapai kesuksesan, yang dirasakan oleh hatinya adalah kehampaan. Baik, untuk kasus pertama ini, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah Anda berpikir dan merenung untuk apa sebenarnya kita diciptakan? Apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini? Apakah untuk mencari uang? Apakah untuk mendapat jabatan yang tinggi? Atau untuk dikelilingi wanita dengan paras yang mempesona? Ada sebuah kisah menarik, sebuah kisah nyata, yaitu seseorang yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Penghasilannya sebulan menembus 8 miliar. Kedudukannya tinggi. Ia adalah seorang bos judi. Dan wanita, janganlah ditanya. Ia selalu ditemani wanita berparas cantik di sekelilingnya. Tetapi, apakah Anda tahu apa yang ia rasakan di setiap harinya? Yang ia rasakan adalah gelisah di sepanjang harinya. Ia merasakan hampa di setiap malamnya. Ia tidak bisa benar-benar untuk dapat menikmati hidupnya. Ada juga kisah seorang yang sudah bekerja keras, banting tulang, sudah membuang banyak energi, banyak tenaga, banyak waktu untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Walaupun ia sudah bekerja dengan halal, tetapi tetap saja setelah di puncak, yang ia rasakan adalah kehampaan. Yang ia rasakan adalah kekosongan. Pertanyaannya sekarang, jika semua itu adalah tujuan manusia diciptakan, lantas mengapa kegelisahan itu bisa datang? Mengapa semua kehampaan itu bisa hadir? Jawabannya adalah karena manusia hanya diciptakan untuk beribadah. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Sebuah kehampaan atau kekosongan di dalam hati seseorang bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, ketidakadaannya atau ketidakhadirannya sesuatu yang semestinya ada di dalam hati. Dan yang kedua, masuknya sesuatu yang harusnya tidak ada di dalam hati. Jadi, ketika kita tidak merasakan kehadiran sesuatu tersebut yang seharusnya ada di dalam hati, maka kita akan merasakan kekosongan dan kehampaan. Kasus Farhan adalah salah satu contoh kecil dari ketidakhadiran sesuatu yang harusnya hadir di dalam hati. Apa sesuatu itu? Ialah sang pemilik dan pencipta hati tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, langkah Farhan ini
sudah tepat. Walaupun mungkin akan terasa sulit di awal, tetapi insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, maka niscaya Allah akan membukakan pintu hidayah dan rahmatnya. Perlu diingat bahwasanya Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, jika Allah mencintai seorang hamba, ia menyuruh Jibril untuk mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyuruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Penduduk langit pun mencintainya. Kemudian dia menjadi orang diterima di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua diberikan hidayah dan rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu untuk kasus kedua, di mana suatu hari di tempat ia bekerja, Farhan dimintai untuk merancang sebuah bangunan yang fungsinya meragukan secara etika agama. Lalu Farhan mencari dasar hukum untuk menentukan hasil sikapnya. Dari sini, untuk kasus kedua ini, ketika Farhan yang merupakan arsitek dimintai untuk membangun sebuah bangunan yang mana bertentangan dengan etika agama, maka jika kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, hal itu dilarang terutama jika hal tersebut mendatangkan bahaya dan dosa. Yang mana di dalam Al-Quran dikatakan, wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Maka alangkah baiknya bagi Farhan untuk menolak permintaan tersebut dengan cara yang sopan dan tegas, karena hal tersebut sudah masuk ke ranah sensitif dalam agama. Dan kita sebagai umat Islam harus berani tegas untuk menolak hal tersebut. Baik, untuk kasus ketiga, di mana Farhan merupakan seorang atasan yang dikenal santun dan jujur, suatu saat terjadi ketegangan antara stafnya yang berbeda keyakinan mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Farhan harus menengahi konflik tersebut dengan prinsip saling menghormati antar umat beragama tanpa mengesampingkan rasa persaudaraan dengan rekan sesama muslim di kantornya. Baik, untuk kasus ketiga ini, karena Farhan berada di lingkungan kerja yang mana terdapat staf yang berbeda keyakinan dan tempat tersebut merupakan tempat peristirahatan untuk seluruh karyawan, maka Farhan yang merupakan atasan dan seorang muslim tidak boleh berat sebelah dan tetap harus berperilaku adil. Sebagaimana yang dikatakan di surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wala yajrimannakum syananu qaumi ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi yang adil, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, hal yang harus dilakukan Farhan adalah, yang pertama, ia harus tetap bersikap netral dan adil. Yang kedua, dia harus merancang sistem yang jelas. Misalnya, buat jadwal penggunaan ruang yang baik, yang mana umat muslim tetap bisa beribadah dan umat non-muslim tetap bisa beristirahat dengan baik. Yang kedua,
Atau mungkin bisa saja Farhan memisahkan ruang antara ruang istirahat dan ruang ibadah. Itu merupakan solusi yang lebih baik. Lalu yang ketiga, alangkah baiknya bagi Farhan untuk dapat membangun budaya saling menghormati. Tekankan bahwa kantor adalah tempat kerja profesional. Semua orang punya hak menjalankan keyakinannya. Jadi, dengan 3 langkah tersebut, Farhan bisa memecahkan masalah ini dengan baik. Dan itu semua adalah hal yang bisa dilakukan dan dipertimbangkan oleh Farhan untuk menengahi konflik tersebut. Baik, itulah 3 kasus yang sudah kita bahas tadi, yang mana tentang dilemanya seorang arsitek muda bernama Farhan ini. Ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus ini. Yang pertama, dengan mengisi hati dengan kehadiran Allah, maka niscaya hati kita akan tenang dan tentram. Yang kedua, ketahuilah bahwa Allah sangat mencintai hambanya dan ia selalu menunggu hambanya untuk kembali. Ketiga, kita harus tegas menolak dalam berbuat keburukan maupun membantu dalam hal tersebut, karena hal ini dilarang dalam Islam. Yang keempat, membela sesama Islam jelas sangat penting, tetapi berlaku adil dan menghargai hak orang lain juga merupakan sesuatu yang penting, karena Islam merupakan agama yang mengajarkan perdamaian. Baik, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai kasus ini. Saya pikir cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.